Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Zabri Vlog. Gimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat tentunya membuat konten ya. Nah, buat teman-teman nih, saya kasih motivasi. Jadi yang baru memulai ingin membuat YouTube tuh bagus, karena sudah ada niatnya. Jadi saya beri saran, saya beri motivasi. Kalau jadi seorang YouTuber, jangan seperti toge ya, begitu direndam besok jadi. Semangatnya luar biasa ya, tinggi. Nah, tapi ingat, kekurangan toge itu kalau kita pegang mudah patah teman-teman. Jadi begitu ada netizen yang kurang suka, ada yang membuat kata-kata yang kurang bagus atau komentar yang kurang bagus, lalu ngedown. Jangan seperti itu teman-teman. Jadilah seperti pohon bambu ya. Pohon bambu itu ditanam, misalnya ditanam nih, batangnya kita potong 1 meter, kita tanam. Jadi apa yang dia lakukan? Apakah dia memperbanyak daun atau akar? Otomatis dia memperbanyak akar ya teman-teman. Dia perbanyak akar, setelah dia kuat selama 3 tahun dia baru tinggi, memperbanyak daun. Mungkin teman-teman paham. Jadi pondasi kuat, ke atasnya kita walaupun diterpa angin badai tidak akan patah. Gitu teman-teman. Nah, motivasinya. Banyak sih orang yang malas sekali untuk bikin konten berbagi, padahal mereka punya keahlian yang luar biasa ya. Punya keahlian, punya kreativitas tinggi, cuman mereka nggak mau buat konten. Nah, padahal bikin konten itu nggak perlu harus rapi, backgroundnya nggak perlu harus. Yang penting kita ikuti saja aturan secara garis besarnya. Mungkin sudah tahu lah aturan-aturannya teman-teman, banyak dibahas di konten-konten lain. Teman-teman mau bikin apa saja bisa, mau di toilet, mau dimanapun bisa bikin konten ya teman-teman. Hanya 5 menit, 8 menit, 12 menit itu sangat singkat, tidak ada ruginya teman-teman, anggap saja itu tabungan. Oh toh begini, Mas, saya bikin konten sudah lama nih, sudah 200-300 video kok gini-gini aja. Saya sudah usaha semaksimal mungkin nih kok kayak gini-gini aja gitu. Nah, ambil positifnya teman-teman. Kita telaah lagi apakah yang kita kerjakan ini sudah benar, usaha kita sudah mantap. Nah, kita kembalikan kepada Maha Kuasa teman-teman. Yang menjawab yang Maha Kuasa. Jadi waktu rezeki teman-teman itu sudah ditentukan, mungkin belum saatnya dikeluarkan teman-teman. Jadi ambil positifnya. Tidak mungkin 400 video tidak meledak. Nah, misalnya teman-teman bikin sampai 1000 video, masa nggak rame gitu. Nah, pasti rame lama-lama ya teman-teman ya. Cuman kita dibutuhkan kesabaran. Di situ kesempatan kita mengintrospeksi diri ya. Jadi apa sih, kenapa sih kalau kita nggak diberikan hal seperti itu, kita nggak diberikan cobaan seperti itu, nanti kita langsung sombong ya teman-teman. Begitu kita jadi langsung sombong. Nah, jadi kita ambil positifnya. Jadi supaya kita tidak sombong gitu teman-teman ya, ambil positifnya seperti itu. Terus daripada kita khusus menggibah orang, khusus membicarakan kejelekan orang lain, lebih mending teman-teman bikin kreativitas yang bermanfaat. Konten YouTube itu kan bermanfaat buat teman-teman, buat rekan-rekan yang lain. Terus teman juga yang bikin konten nggak rugi toh, nanti ada dapat penghasilan. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi video kemarin ya. Sesuai janji saya akan membahas bagaimana cara pengeditannya. Video yang sudah terlanjur upload, mungkin setelah teman-teman nonton nih, tapi teman-teman ya kalau sudah upload dilarang nonton sendiri ya, itu tidak boleh ditonton sendiri. Kalau mau nonton bisa pakai HP lain. Nah, mungkin teman-teman mau ngereksi nih, penasaran gimana sih hasilnya sudah diupload, pengen juga ngeliat ya. Jadi tonton dengan video dengan HP yang lain gitu, jangan menonton dengan HP yang memiliki akun asli atau konten atau akun channel teman-teman ya, itu sangat dilarang sekali. Ya. Mungkin saya ulas sedikit yang menyebabkan dolar kuning kemarin, video apa aja. Jadi semua video itu bisa kena dolar kuning ya teman-teman ya.
Cuman yang paling sensitif, yang paling banyak saya temukan yaitu video yang bertemakan perburuan atau hunting ya teman-teman. Itu saya alami sendiri kemarin 50 video real kena dolar kuning semua, bahkan ada 3 video yang tidak bisa diajukan atau diajukan banding ya teman-teman ya. Nah padahal itu videonya lumayan rame loh teman-teman, karena itu tutorial. Jadi saya kena dolar kuning itu tidak bisa tidak diterima oleh YouTube untuk banding, karena kemarin saya juga tergesa-gesa ya untuk mengeditnya. Saya hanya melakukan beberapa langkah saja kemarin, hanya 3 langkah yang saya lakukan, yang keempatnya saya abaikan karena saya merasa kemarin video itu aman-aman saja. Ternyata di situ ada kata-kata yang sangat fatal ya teman-teman, tidak bisa diterima oleh pihak YouTube untuk diajukan bandingnya ya. Nah yang pertama kemarin saya usahakan ubah thumbnail, setelah itu saya ubah judul dan deskripsi. Nah yang keempatnya saya tidak lakukan, yaitu untuk pemotongan video ya, atau penghapusan atau pengebluran video. Nah jadi di situ ada beberapa edit video ya. Kalau kita misalnya ada kata-kata yang kurang pantas, kata-kata pengancaman, karena kita membuat konten berburu itu pasti ada kata-kata pengancaman ya teman-teman. Saya teledor ya teman-teman, karena saya juga waktu itu belum ada pengalaman, belum tahu bahwa kata-kata ini tidak bisa disebutkan. Nah jadi di situ saya biarkan, saya rasa aman, ternyata kena dolar kuning yang fatal ya teman-teman. Jadi nggak bisa sama sekali dimasukkan iklan. Nah jadi namun video ini masih tetap bisa kita putar oleh para pemirsa ya, namun tidak ada iklan dan masih bisa menghasilkan dolar, namun sedikit sekali ya teman-teman ya, hitungannya rupiah gitu ya. Nah, bukan ratusan ribu seperti itu, namun tidak terjadi pelanggaran seperti itu. Cuman pihak iklan saja alasannya itu pihak iklan tidak cocok dengan video kita ya. Nah, jadi tidak ditaruh iklan. Nah, seperti itu. Nah, silahkan teman-teman simak ya teman-temannya, ada beberapa menu di sini yang bisa teman pilih. Misalnya video teman-teman nih ada yang kena misalnya teman-teman videonya ada kata-kata yang kurang pantas, teman-teman bisa memotongnya, atau teman-teman bisa merokok, misalnya merokok secara terang-terangan itu kena dolar kuning yang fatal teman-teman ya, itu bisa dipotong atau bisa diblurkan teman-teman. Nah diblurkan ini bisa ada 2 ya teman-teman ya, ada 2 macam, diblurkan bagian wajah ataupun diblur kostum itu blur semua ya teman-teman ya. Nah kemudian blur ini ada lagi beberapa macam. Ada blur yang mengikuti target, misalnya kita ngerokok kita angkat, jadi blur itu mengikuti target ya teman-teman. Atau blur yang tidak mengikuti target, yaitu diam saja di tempat, namun ada separuh video kita blur gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada misalnya ada sedikit video kita yang kena hak cipta, nah itu bisa kita hapus, kita ganti dengan backsoundnya ya, karena langsung disediakan backsoundnya di situ. Nah teman-teman bisa lihat ya video berikut ini. Nah teman-teman langsung saja kita masuk aplikasi Chrome ya, kita buka Studio YouTube, karena ini sudah saya masuk tadi. Nah ini pilih konten ya. Nah setelah pilih konten, teman-teman cari video teman-teman yang kena dolar kuning ya. Di sini ada salah satu video saya yang kena dolar kuning, yaitu video suara burung ya, yang diubah menjadi MP3 ya. Nah kita di sini klik simbol di sebelah kiri ini, yaitu simbol edit ya. Nah teman-teman bisa pilih simbol edit ya. Buat teman-teman di sini ada beberapa tampilan menu: pangkas, potong, yang kedua pemburaman atau ngeblur, yang ketiga penggantian background atau audio, yang keempat layar akhir, yang kelima kartu info. Di sini saya akan coba membuka pangkas potong ya. Nah teman-teman bisa menyetel video di sini di bagian mana saja. Video teman-teman yang melanggar peraturan atau kata-kata yang tidak pantas, teman-teman bisa potong di sini ya. Teman-teman bisa lihat waktunya, terus teman-teman juga bisa lihat di waktu berapa gitu yang perlu dipotong.
Nah, di sini ada bagian pengebluran. Teman-teman ada dua pilihan, blur wajah atau blur kostum. Blur kostum itu artinya di blur semua video dalam satu layar. Sedangkan blur wajah itu teman-teman hanya wajahnya saja. Nanti dibagi beberapa bagian, yaitu teman-teman bisa ngeblur yang bergerak ya, mengikuti target gitu. Dan yang kedua blurnya tetap ya. Nah, ini cara pemotongannya seperti ini. Di bagian mana teman-teman yang ingin potong, silahkan checklist tanda betul atau kali jika batal. Seperti itu teman-teman, cukup mudah. Bagi kalian yang ingin menyimpan, tinggal tekan tombol simpan di bagian pojok atas kanan, biasanya berwarna biru ya teman-teman, tinggal simpan saja. Nah, proses biasanya akan dilakukan dalam 2 atau 3 hari baru selesai ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa melakukan banding ya teman-teman. Semoga berhasil. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita teman-teman. Teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Hanya sedikit pengetahuan yang saya bagikan buat teman-teman, dan tidak lupa juga saya support teman-teman ya. Terus semangat, jangan patah semangat ya. Terus kontennya ya. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.